Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa asdaqal huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa bisanadil muttasil ilal imam al-hafiz Abi Muhammad Zakiyuddin Abdul Azim bin Abdul Qawi bin Abdullah bin Salamah al-Munziri asy-Syafi'i summa li Abi Muhammad summa Syekh Abi Muhammad Hasan bin Ali bin Sulaiman al-Badri al-Fayyumi al-Qadiri summa li fadilati Syekhina wa murabbina Syekh Kiai Muhammad Muhajirin annallaha yu'li darajatihim wa yanfa'u ulumihim summa yu'idu alaina min barakatihi wa asrarihi wa anwarihi wa ulumihi wa bina wa bikum amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Ya, silakan. Ustaz Komad, Kiai Komad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Aisyah qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaghzu jaysun al-Ka'bata fa idza kanu bi bayda'a minal ardi yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim. Hadis riwayat dari Aisyah radhiyallahu anha berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekelompok tentara memerangi Ka'bah, maka apabila mereka sudah berada di Baida daripada suatu tanah yang lapang, dibenamkan mereka dari awal dan akhir mereka. Qalat qultu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim wa bihim aswaquhum wa man laysa minhum. Aisyah berkata, aku bertanya, ya Rasulullah, bagaimana dibenamkan dari awal dan akhir mereka, walhal di antara mereka ada orang-orang pasar, orang yang tujuannya hanya jual beli, dan orang-orang yang tidak ada sangkut pautnya di antara mereka. Qala yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim thumma yub'atsuna 'ala niyyatihim. Rasul menjawab, dibenamkan dari awal dan akhir mereka, kemudian mereka dibangkitkan di atas niat-niat mereka. Rawahul Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dan selain kedua. Iya. Jadi ini hadis ana ingat banget waktu gunung Galunggung meletus tahun berapa tuh ana lupa dah. 80 berapa ya? 82 ya. Soalnya baru beli mobil Abi, mobil yang hijet
si Ihsan masih remaja, mau ke Galunggung ikut dengan kelompok orang-orang yang ada di Jakapermai, babeh-babeh Rapi, waktu itu Rapi ya, Radio Antar Penduduk Indonesia. Anda masih ingat itu perpanjangan Rapi, Rapi Radio Antar Penduduk Indonesia. Kita bawa di Jakapermai itu bos-bos bawa truk, ada yang buat, maksudnya bawa truk itu sembako buat sampai di Tasik bulan puasa itu, sampai di Tasik asar atau zuhur kali, orang-orang pada buka, anak nggak buka, orang-orang pada buka, anak nggak buka, ada niat lain, soalnya di sana kan satu hari bulan Ramadan kalau kita buka itu Sayyidina Ali mengatakan nggak bisa dibayar dengan 1000 hari di luar Ramadan. Sayyidina Ali, coba kita lihat nanti ketemu ucapan Sayyidina Ali. Makanya anak masih kuat, tetap anak boleh-boleh aja, khairun laka, sekalipun itu rukhsah buat orang yang berpergian jauh, boleh apa namanya membuka dan nanti kita kodok. Cuman kata Sayyidina Ali, kalau ente di bulan Ramadan itu satu dibalas berapa itu Ramadan kita? Ente nggak bisa itu. Maunya harusnya kalau satu Ramadan harusnya 1000 hari ente puasa buat ngebayar satu. Makanya jangan sembarang-sembarang ini bulan Ramadan. Dan di situ habis yuhsaku min awalihim ila akhirihim. Cuman ada satu pesantren yang enggak tergerus, enggak di bumi hanguskan sama Allah Subhanahu wa taala. Padahal pesantren itu kalau Anda lihat ini kali yang dari atas gunung Galunggung terus belok begini, nah ini pesantren, dan itu kalinya itu bakal wujudnya para santri. Tapi aneh, itu batu gede banget yang dari atas itu harusnya kan nerabas pesantren, tapi dia belok ikutin Allah. Itulah. Jadi makanya di sana ada pendapat Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kalau Sayyidina Umar pengen masuk ketika ada taun, kata Abu Bakar jangan. Cuman yang di dalam taun, kampung yang terkena taun, jangan ada yang keluar. Nah itu para santri dan kiainya itu dia istiqomah. Orang-orang pada mengungsi, dia nggak keluar, dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Tuh. Jadi Anda datang udah seminggu gitu, bawa sembako. Anak sih sebetulnya nganterin Ihsan, kata Abi, Ihsan mau ngikut, mau pergi dong, mobil baru. Dah lu yang nyupirin. Anak gitu. Jadi disuruh sama Abi nyupirin tuh sampai ke Tasik. Mobil baru, hijet, model baru, belum ada yang punya tuh saat itu. Tuh. Nah, anak ingat kata Abi, nah itu. Yuhsyaku bi awalihim wa akhirihim. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau sudah memberikan bala siapa saja, mau yang di masjid kek, mau yang lagi sholat kek, mau yang lagi maksiat kek, itu digerus semua. Yuhsyaku, di bumi hanguskan, digerus. Tuh air larva panas itu nggak kenal siapapun.
Tapi begitu saya ngomong, ada di satu pesantren itu malah harusnya dia ketiban kain dulu kena aliran air, tapi kagak. Nah itulah kuat, berarti dia istiqomah. Jadi kagak lari, kagak tunggu ngelang, dia istiqomah, percaya diri dan ibadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kalau kita istiqomah, kita kuat, insya Allah corona dan lain sebagainya jauh. Itu jelas. Anda ingat banget itu tahun itu Abi namanya udah Abi. Kaifa yukhshafu bi awalihim wa akhirihim. Terus Siti Aisyah bertanya, tapi yukhshafu bi awalihim wa akhirihim. Nah ini, kalau kita stressing kita atau hitam kita ini, summa yub'asuna ala niyatihim. Ya nanti di hari kiamat kalau memang dia lagi sholat, dia akan dibangkitkan dengan pahala sholat. Kalau dia lagi maksiat, akan dibangkitkan dengan maksiat. Kalau dia lagi ibadah, akan dibangkitkan dengan lagi ngaji, akan dibangkitkan dengan niat ngaji, niat ibadah. Summa yub'asuna ala niyatihim. Jadi kalau yang namanya Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menyiksa kaum semua, Qarun dibalikin itu semua, mau yang alim, mau yang ngaji, mau yang lain, cuma nanti yub'asuna ala niyatihim, dia akan dibangkitkan di atas niat mereka. Selanjutnya kita lihat ini Aisyah. Aisyah belum dibahas, baru ini riwayatnya. Coba lihat Aisyah, dia itu Ummul Mukminin binti Abi Bakrin As-Siddiq, Abdullah bin Abi Quhafah, Utsman bin Amir bin Ghulmin bin Ka'ab bin Sa'id bin Sa'ad bin Taib. Terus dan kita kagak bahas itu. Yang kita bahas coba imtiaznya Siti Aisyah. Terus nah, coba lihat Siti Aisyah, dia atasnya untuk turunin yang Siti Aisyah. Nah, turun lagi dikit. Nah ya, Siti Aisyah tuh ihtasab bipado ili lam yusrik ahadun min azwajin nabi. Jadi Siti Khadijah juga ada imtiaznya, juga Ummul Mukminin. Siti Aisyah juga ada imtiaznya. Cuman Siti Aisyah ngiri sama Siti Khadijah. Banyak dia ngirinya. Di antaranya kalau bulan haji, Nabi motong kambing itu yang disebut Siti Khadijah, dan dibagiin tuh kerabatnya Siti Khadijah. Makanya kata Siti Aisyah, saya cemburu dengan Siti Khadijah sekalipun saya nggak kenal dan belum pernah lihat Siti Khadijah. Ngomong sama Siti Fatimah, gue cemburu sama Khadijah. Kenapa Rasul kayak apa? Lalu Siti Fatimah ngomong kepada Rasul, Rasul mengatakan, satu, lu jangan cemburu sama Siti Khadijah. Anak semuanya dari Siti Khadijah. Siti Khadijah, orang-orang belum Islam
Dia pertama kali masuk Islam. Dan hartanya semuanya buat perjuangan Islam. Tuh, lu jangan ngiri kalau gua ngomong Siti Khadijah. Sekarang kita lihat imtiaznya Siti Aisyah. Ada beberapa hal yang memang di situ lam yusrikha ahadun min azwajin nabi. Tidak bersekutu artinya belum pernah ada ummul mukminin seseorang pun daripada Siti Aisyah fiha al-awalu annahu sallallahu alaihi wasallam lam yatajawaz bikran ghairaha. Dulu kalau lagi ngaji Kiai Kamal nyebut Siti Aisyah yang ngawinin Tuhan. Naimnya naim. Lah kalau Nabi siapa yang Qabil itu yang siapa? Ya masih ada Abu Bakar. Tapi siapa anaknya? Apa namanya kalau ada pengantin, ada yang nyaksiin siapa, saksinya siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dia diperintahkan. Tuh. Jadi Nabi belum pernah nikah dengan bikir kecuali Siti Aisyah. Semuanya Nabi nikah dengan janda. Asalnya itu anna Jibril alaihissalam ja'an Nabi misuratiha qabla ayatazawajaha. Yang kedua itu Jibril datang kepada Nabi dengan surahnya, gambar asli Jibril. Jadi 2 kali nih Nabi ketemu gambar asli Jibril. Yang terakhir ketika di surah An-Najm. Di surah An-Najm di sana Anan Nabi SAW ro'a surat Jibril liasliha. Kaki di bawah, satu di dunia, satu lagi di langit yang ke-7. Dan sayapnya itu menutupi semua udara hampa. Ayat tazawajah qabla ayat tazawajah. Jadi Jibril ngabarin dah begitu, suruh. Yang ketiga, annaha kanat ahabbu nisa'in nabi. Siti Aisyah juga salah satu istri yang cinta dan dicintai Nabi. Ar-Rabi'atu kana abuha ahabbur rijal ilaihi. Bapaknya emang sahabat Nabi yang paling kental, paling dekat. Wa azzahum ilaihi, dan dia menghormati. Yang kelima, lam yunkihin Nabi imra'atan abuaha muhajiran. Abuaha bapaknya itu muhajir, orang muhajir. Bila khilafin as-sadisu kana laha yaumani wa lailatani fi ismin dunihina. 5 wahabatha Sauda Ummul Mukminina. Dan bahwasannya Siti Aisyah itu orang-orang 1 malam, dia 2 malam. Yauman wa lailatani fil ismi dunihinna. Terus 5 wahabat ha Sauda lantaran udah rada tua dikit, dia bagiannya dia kasih Siti Aisyah. Gimana kira-kira Pak Kemudian apa lagi? Farhan. Mana Farhan? sakit. Sakit. Ustaz Dahlan.
Iya, baik jangan kayak getem lah, getem amat kan. Gimana lancar udah? Udah lancar. Belum semua. Ini masih pakai kain. Ini kita baca dulu dah aja juga apa namanya. Terus as-sabiah yang ketujuh, annaha kanat tagdobu paya apa tuh? Paya doa. Paya walam yasbut zalika li ghairiha. As-saminah lam yazalil wahyu ala rasulillahi pilihatu mar'atin ghairiha. Jadi Siti Aisyah salah satunya yang ke-6, dia yang ke-8, dia itu kalau ada wahyu turun, dia tulis pilihat pada lempengan yang ada ya seperti kayak tehel ataupun batu, kertas. Yang ke-9, nah ini salah satunya dia kenal sama Jibril, Siti Aisyah. Annaha ra'at Jibril fi surati dihyatil qalbi. Ini Siti Aisyah ketika Nabi Jibril lagi datang, terusnya dia liatin Nabi ngomong sama siapa, tamu. Terus kata Siti Aisyah pas Jibril udah nggak ada, saya tadi lihat Jibril ya Rasulullah. Lah, lu lihat Jibril kayak siapa dah Jibril? Begitu bahasanya. Kayak siapa? Dia bilang fi surati dihyatil qalbi. Dia modelnya kayak Bang Dihyah Al-Kalabi yang mazhabnya mazhab Kalbi. Dia mungkin banyak anjingnya kali itu, atau kampung di situ banyak anjingnya, Al-Kalabi. Atau Al-Kalabi bukan anjing, Dihyah. Lu ngeliat Jibril kayak apa modelnya? Kayak Bang Dihyah, kata Siti Aisyah. Nah kalau lu ngelihat seperti kayak Dihyah, lu berarti bisa ngelihat Jibril. Tuh salah satu daripada tuh. Jadi Dihyah itu orangnya baik, potongannya potongan santri lah, potongan kiai. Tuh Dihyah. Lu lihat Jibril, bisa-bisa aja lu lihat Jibril, kata Nabi begitu. Kayak siapa Jibril? Itu kayak Bang Dihyah, kayak Pak Dihyah Al-Kalabi. Al-Kalabi marga Dihyah. Ini belum ada nama Dihyah ini. Ajam apa Arab ini? Ada artinya gay. Itu jangan main HP itu. Nggak ada pahalanya lu, duduk situ. Atin. Atin HP gue nggak ada HP. Atin. Dah. Yang ke-10, nazala bara'atuha minas sama'i fi qissatil ifk. Siti Aisyah kan pernah disangka, ada Siti Aisyah berhenti sebentar kencing, ketinggalan rombongan, maka ada isu Siti Aisyah main serong, Tuhan Yesus Ifk namanya. Lalu turun Al-Quran yang menjelaskan dia itu bebas. Hadi asar ja'ala bara'atuha Qur'anan yutla yaumal qiyamati. Tuh yang ke-11. Sani asar
lam yanzil biha amran illa ja'alallahu tabaraka wa ta'ala minhu mahrajan lil muslimina. Jadi Quran itu dibacakan, baca, dan juga Quran sebagai obat, memberi berkah. Makanya di sini kan Al-Qur'anu mustaqun ala arba'in nafarin. Sana itu. Ar-Ramadanu mustaqun ala arba'in nafarin. Di antaranya tilawatul Quran. Ada yang ingin saya ngomong lagi nanti begini. Kalau orang tua kita nggak punya apa-apa, meninggal, yang dia punya anak, harta kagak punya, apa nggak punya, yang dia punya anak. Anak ini aset orang tua. Jadi dulu anak ingat begini, ini haul ibu